Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dimas Nugroho, NIM 2024 dari Prodi Informatika kelas IPPLA. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas saya tentang tugas UAS. Yang pertama yaitu testing menggunakan tes, yang kedua menggunakan PyTest, lalu yang terakhir menggunakan katalog. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang testing menggunakan unit test. Yang pertama dilakukan adalah mengeluarkan library unit test, lalu masukkan fungsi def is prima menggunakan parameter x yang di sini membuat kode-kode apakah untuk mengecek apakah bilangan tersebut merupakan bilangan prima. For i in range 2, x, if x modulus i sama dengan 0, maka program akan mereturn false. Nah, jika nilai x-nya ini eh, X modulus I tidak memenuhi dari X modulus I sama dengan 0, maka program akan mereturn true. Lalunya, membuat kelas true test, unit test, test case dengan fungsi def test prima dengan parameter self dengan variabel angka 1, 3, lalu yang kedua nilai variabel angka 2 sama dengan 4. Lalu membuat self set aktual dengan memanggil fungsi is prima dengan eh, variabel angka 1 dan variabel angka 2. Nah, kita uji pada angka 1, kita beri nilai true yang merupakan bilangan prima dan angka 2 false yang bukan bilangan prima. Baik, kita run, ternyata kita yang kita ujikan merupakan benar. Nah, dengan run satu tes dengan waktu 0,00 second. Baik, selanjutnya kita memasuki kode yang kedua. Baik, yang untuk kode yang dua yang ini merupakan untuk mengecek tahun yang dibuat oleh user itu merupakan tahun kehabisan atau bukan. Nah, yang pertama dilakukan sama seperti yang tadi mengimportkan library unit test, lalu masukkan fungsi is kehabisan dengan parameter x. Jika x modulus 4 sama dengan 0, maka program akan memasuki percabangan lagi. Nah, jika nilai X ini tidak memenuhi kriteria ini, maka program akan mereturn false. Nah, jika X modulus 100 sama dengan 0, maka program akan memasuki percabangan lagi. Nah, jika tidak memenuhi syarat ini, maka program akan mereturn true. Nah, jika X modulus 400 sama dengan 0, maka program akan mereturn true. Nah, jika tidak memenuhi syarat ini, maka eh, program akan mereturn false. Nah, selanjutnya membuat kelas TrueTrace unit test test case dengan fungsi def test tahun kehabisan dengan parameter self dengan nilai variabel A sama dengan 2004, nilai variabel B sama dengan 1900, self.asset aktual dengan memanggil fungsi is kehabisan dengan variabel A dan B. Nah, kita uji pada nilai variabel A true merupakan tahun kehabisan dan B false bukan tahun kehabisan. Uji. Nah, ternyata benar pada nilai variabel A ini merupakan tahun kehabisan dan B ini bukan merupakan tahun kehabisan. Baik, selanjutnya menggunakan testing PyTest. Baik, untuk pada testing menggunakan PyTest ini, kita untuk kodenya sama, menggunakan CS Prima, lalu DevTest Prima. Untuk mengerannya kita mengetikkan PyTest pada terminal. Oke, baik. Ternyata baik, bisa dilihat pada ini pada angka 1 sama dengan 6 ini bukan merupakan bilangan prima dan angka 4 ini juga eh, bukan juga bukan bilangan prima. Nah, jika kita ganti
untuk angka satunya sama dengan 3, save, dan kita run lagi. Kita matikan pada final, PyTest. Nah, ternyata testing yang kita coba ternyata benar semua dengan angka 1 sama 3 itu merupakan bilangan prima, dan angka 2 sama dengan 4 itu bukan bilangan prima. Selanjutnya untuk kode yang kedua, sama seperti tadi untuk mengecek tahun kabisat dengan memasukkan fungsi def kabisat dengan parameter X. Lalu di sini ada fungsi def test tahun kabisat dengan nilai A 2004 dan B 1900. Nah, apakah yang kita uji pada menggunakan unit tes tadi benar jika kita uji menggunakan PyTest? Baik, kita run lalu kita mengujikan menuliskan PyTest pada terminal. Nah, ternyata yang kita uji tadi menggunakan unit test dan PyTest ini ternyata sama hasilnya, ternyata benar untuk nilai A 2004 ini merupakan tahun kehabisan, dan nilai B tahun 1900 itu bukan tahun kehabisan. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menguji coba web UI menggunakan katalog. Nah, web yang akan saya uji coba yaitu web Bukalapak. Nah, yang pertama dilakukan yaitu kita pilih test case, klik kanan, new, lalu kita pilih test case. Nah, untuk tes yang saya akan lakukan yang pertama login, klik login, description dan tag itu bukan opsional, klik OK. Nah, oke, nah tampilannya setelah kita buat file tes login, tampilannya akan seperti ini. Lalu kita pilih icon record web. Nah, ini URL untuk memasukkan URL dari web yang akan kita testing. Nah, untuk akan membukanya kita bisa menggunakan Chrome, Firefox, dan Edge. Lalu kita klik record, yang akan muncul seperti ini. Oke, baik. Kita klik login. Login, kita masukkan email kita terlebih dahulu. Satu, gmail.com. Oh, kita klik lanjut. Kita masukkan password terlebih dahulu. Login. Nah, kita ini nanti saja. Oke, sudah masuk. Kita sudah berhasil login. Lalu kita stop record. Nah, ini akan terekam data-data yang kita lakukan seperti klik button login dan lain sebagainya. Lalu kita save script. Nah, kita pilih folder pada objek repository. Lalu kita klik OK. Nah, setelah itu untuk data-datanya akan tersimpan pada objek repository. Lalu kita run tes yang tadi kita lakukan apakah berhasil atau tidak. Kita pilih Chrome. Nah, ini kita tunggu mungkin agak sedikit lama. Kita tunggu saja. Oke, untuk test case dari login page
yaitu berhasil, nantinya akan berwarna hijau. Nah, jika tes yang kita lakukan tadi tidak berhasil, ini akan memunculkan warna merah dan ini tertulis violet. Lalu selanjutnya kita akan coba eh, lagi. Misal kita case cari sepatu, dan dan masukkan ke tab dan masukkan ke keranjang. Lalu kita klik OK. Baik, tampilannya akan seperti ini, kosongan. Lalu kita langkah-langkahnya sama seperti tadi. Kita klik record web, lalu kita klik record. Baik, eh, namanya sudah tampil. Kita pilih sepatu, kita enter, kita cari. Mungkin kita pilih yang ini. Oke, selanjutnya kita masukkan kita pilih warna terlebih dahulu, coklat muda dan ukuran 39. Lalu kita masukkan ke keranjang. Kita diarahin untuk login terlebih dahulu. Kita klik lanjut. Lalu kita masukkan password terlebih dahulu. Lalu kita klik login. Nanti saja. Nah, ini sudah masuk ke keranjang milik kita. Mungkin kita lihat keranjang. Dan ini sudah berhasil untuk test case ini. Lalu kita stop record. Nah, data-data yang tadi kita coba, kita save script. Lalu kita masukkan ke folder object repository. Kita klik OK. Oke, lalu selanjutnya kita akan coba apakah tes yang kita lakukan tadi berhasil atau tidak. Kita tunggu, mungkin agak sedikit lama. Baik, tes yang kita lakukan tadi berhasil. Tulisannya paste dan di sini berwarnanya hijau. Lalu kita coba satu kali lagi untuk test case-nya. Kita pilih new test case, mungkin lengkapi profile. Lalu kita klik OK. Oke, selanjutnya sama seperti tadi, kita klik record web. Baik, kita record. Sudah muncul halamannya. Kita login terlebih dahulu. Lalu memasukkan password. Saja. Lalu kita ke menu icon.
Kita pengaturan akun, kita tunggu akunnya, tanggal lahir masih belum diisi, kita lengkapi terlebih dahulu, kita edit, tunggu tanggal lahir 2000, tanggal lahir saya 2001 Desember, 19 Desember. Kita pilih jenis kelamin laki-laki. Kita klik simpan. Oke, data kamu telah berhasil diubah. Oke, selanjutnya untuk nomor HP kita isi. Kita edit. Semoga bisa kamu. Oke, ternyata masih belum bisa. Mungkin selanjutnya di pengaturan pembayaran. Oke, mungkin kita akan hubungkan e-wallet saya ke Bukalapak menggunakan Dana, masukkan nomor HP-nya, akun, baik kita kirim, bentar, kita kirim. Kita sudah terkonfirmasi di akun lain. Baik, tidak apa-apa. Mungkin itu saja untuk melengkapi data-data di profile. Kita stop record. Nah, ini merupakan data-data yang kita lakukan tadi. Kita save script, lalu kita masuk simpan di object repository. Kita klik OK. Oke, sudah masuk. eh kita coba run, apakah tes kita berhasil, yang kita lakukan tadi berhasil. Kita tunggu. Mungkin ini sedikit membutuhkan waktu yang agak lama. Kita tunggu sebentar lagi. Oke, di sini terdapat error atau tes yang kita lakukan tadi gagal pada ke-16 pada klik spam pengaturan pembayaran. Nah, untuk tampilan dari gagalnya itu bakal ada tulisan eh, tulisan violet di sini dan warna merah pada di sini. Oke,
Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya dan ada kekurangan dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.